Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas sekilas tentang materi yang akan kita pelajari di awal semester ganjil ini ya. Ya, jadi bab 1 judulnya adalah keseimbangan dan gerak rotasi. Ya, sebelumnya apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam keberkahan ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, santai saja ya. Di sini Bapak akan menerangkan sekilas tentang eh, keseimbangan dan gerak rotasi, tapi mungkin pada kesempatan ini karena ya waktunya mungkin terbatas, jadi Bapak akan menerangkan mungkin dua pokok bahasan dulu ya. Jadi di sini pada bab 1 ini kita akan belajar tentang 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah kinematika gerak rotasi, yang kedua dinamika gerak rotasi, keseimbangan benda tegar, dan titik berat benda. Ya, di sini mungkin Bapak akan membahas tentang kinematika gerak rotasi dan dinamika gerak rotasi. Oke, anak-anakku sekalian, di gambar sebelah ini apa yang kalian lihat? Nah, di sini ada gambar komedi putar ya. Nah, gambar komedi putar itu termasuk salah satu aplikasi dari contoh ya, dari benda-benda yang bergerak melingkar ya, bergerak berotasi pada porosnya ya. Nah, kita pada kesempatan ini akan mencoba mengulas tentang benda-benda yang bergerak rotasi. Oke. Oke, jadi kenapa komedi putar itu bisa berputar? Nah, kira-kira ada yang tahu jawabannya? Nah, karena dia diputar oleh mesin ya. Nah, jadi di sini berarti ada suatu kekuatan yang membuat komedi putar ini berputar. Nah, kekuatan itu dinamakan torsi ya. Nanti akan kita bahas ya. Ya. Nah, jadi apa sih yang dinamakan kinematika gerak rotasi? Kinematika itu adalah ilmu matematik ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebab dari gerak. Ya. Jadi kinematika di sini itu mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebabnya. Jadi dia hanya melihat besaran-besaran yang nampak ya ketika uh, terjadi gerak itu sendiri. Ya. Apa saja sih besaran-besarannya? Nah, biasanya di sini yang dibahas adalah hubungan antara besaran percepatan, kemudian kecepatan, ya, dan jarak. Ya, karena di sini geraknya adalah gerak rotasi, ya, maka kalau pada benda yang bergerak translasi itu kan dia yang ditempuh kan jarak ya. Tapi kalau pada benda yang berotasi itu yang ditempuh itu adalah sudut. Ya. Kecepatan untuk menempuhnya namanya kecepatan sudut. Kemudian percepatannya nanti dinamakan percepatan sudut. Ya. Nah, jadi benda yang bergerak rotasi, contohnya tadi misalkan di sini ada sebuah roda yang berputar ya, berarti dia akan menempuh sudut ya. Kecepatannya disebut kecepatan sudut, percepatannya disebut percepatan sudut. Ya.
Jadi kalau kecepatan sudut adalah turunan pertama dari theta terhadap waktu atau theta per dt. Oke, di sini ada contoh soal. Posisi sudut sebuah titik materi pada sebuah piringan dinyatakan dengan persamaan di sini persamaan theta sebenarnya ya. Theta sama dengan t kuadrat plus 2t plus 5 radian. Dengan t dalam sekon, tentukanlah A. Posisi sudut pada saat t sama dengan 0 dan t sama dengan 2. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ya. Jadi ini sebenarnya mengulang materi di kelas 10 tentang gerak melingkar ya. Oke, nanti bisa kita pelajari lagi di contoh soal. Nah, kemudian dikenal juga percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah pertambahan kecepatan sudut setiap waktu ya, atau d omega per dt. Jadi kalau benda yang bergerak rotasi itu kalau dia berputarnya semakin cepat berarti ada pertambahan kecepatan kan, berarti dia memiliki percepatan sudut. Tapi kalau dia bergerak dengan kecepatan sudut yang konstan berarti percepatan sudutnya 0 atau tidak memiliki percepatan sudut. Nah, di sini hubungan antara kinematika linear dan kinematika rotasi. Nah, ini nanti dirangkum dalam sebuah tabel nantinya ya. Kemudian yang perlu diketahui juga pada benda yang bergerak rotasi, ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 10 ya, atau benda yang bergerak melingkar itu dia akan mengalami percepatan sentripetal dan percepatan tangensial ya. Percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang dialami oleh sebuah benda yang bergerak melingkar ya, akibat sebagai perubahan arah kecepatan. Nah, jadi saya ulangi lagi, percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang timbul akibat adanya perubahan arah vektor kecepatan. Kan kalau benda bergerak melingkar itu kan arah kecepatannya di setiap titik itu kan berubah ya, karena kan lintasannya kan nggak lurus. Kalau lurus kan arah vektor kecepatannya selalu menuju ke depan. Tapi karena dia bergerak melingkar itu selalu berbelok ya. Jadi arah vektor kecepatan selalu berubah. Itulah yang kemudian mengakibatkan percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal itu arahnya menuju ke pusat lingkaran. Kemudian percepatan tangensial itu adalah percepatan ya, yang timbul sebagai akibat dari perubahan besar kecepatan. Jadi kalau bendanya bergerak melingkar beraturan, itu berarti dia nggak punya percepatan tangensial karena besar kecepatan hanya tetap ya, tidak berubah, tapi dia tetap memiliki percepatan tangensial karena dia menempuh lintasan melingkar. Jadi kecuali kalau dia melingkar berubah beraturan ya, berarti dia percepatan tangensialnya ada, percepatan sentripetalnya ada, sehingga nanti kita bisa total percepatannya adalah akar dari A kuadrat akar dari AS kuadrat ditambah AT kuadrat. Nah, ini penting ya tabel ini. Di sini adalah hubungan antara ya, atau analogi dari gerak translasi dan gerak rotasi ya. Jadi kalau pada gerak translasi ada S, pada gerak rotasi nanti ada theta. Jadi rumusnya mirip ya. Nah, S nya diganti theta. Kalau ada V pada gerak translasi, di gerak rotasi nanti ada omega. Kemudian pada
gerak translasi ada A, maka gerak rotasi nanti ada alfa, percepatan sudut ya. Pada gerak translasi ada massa, pada gerak rotasi ada momen inersia. Pada gerak translasi yang mengakibatkan benda bergerak translasi namanya gaya. Rumusnya F sama dengan M kali A. Nah, pada gerak rotasi yang menyebabkan benda bergerak rotasi itu adalah torsi atau momen gaya atau torsi atau tau. Rumusnya sama dengan I kali alfa. Jadi M-nya itu analog dengan I, A-nya jadi analog dengan alfa. Jadi tinggal dimiripin aja ya rumusnya, gampang ya. Nah, selanjutnya ada EK, ada momentum dan seterusnya. Hubungannya S itu sama dengan theta kali R, jadi tinggal dikalikan RV sama dengan omega kali RA sama dengan alfa kali R gitu ya. Nah, torsi sama dengan R dikalikan F nya. Oke, jadi kalau kita menganalogikan dengan gerak translasi, jadi untuk menghafalkan rumusnya juga lebih mudah, memahaminya juga akan lebih mudah. Nah, berikutnya adalah momen gaya. Nah, momen gaya itu adalah yang menimbulkan benda bisa berputar ya. Benda berputar itu penyebabnya adalah momen gaya. Jadi ini kita sudah masuk ke dinamika rotasi. Jadi mempelajari tentang gerak rotasi dengan memperhatikan penyebabnya. Penyebabnya apa? Benda bisa bergerak rotasi. Penyebabnya adalah karena adanya torsi atau momen gaya. Misalkan ada sebuah batang nih, sebuah batang. Nah, di ujungnya itu di sini melekat engsel. Apabila di ujung kanan itu diberikan gaya ke atas, maka otomatis batang ini nanti akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti kenapa dia berputar? Berarti karena adanya momen gaya. Momen gayanya diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh gaya F1 itu ya pada gambar A. Nah, kenapa gaya itu bisa menimbulkan putaran? Karena gayanya itu titik tangkapnya dia berada pada jarak tertentu dari poros. Ya. Apabila F-nya itu garis gayanya itu berada di poros atau garis gayanya itu melewati poros, maka tidak akan terjadi putaran ya. Tapi karena gayanya itu terletak di jarak tertentu dari poros, maka itu akan menimbulkan putaran karena ada lengannya gitu ya, atau ada R-nya. Nah, besarnya momen gaya itu dirumuskan torsi sama dengan F dikalikan R ya, atau R dikalikan F. Nah, di situ R itu apa sih? R itu adalah vektor posisi ya, vektor posisi dari poros menuju ke titik tangkap gaya. Nah, jadi R itu vektor ya. Jadi vektor posisi dan vektor gaya. Di situ sudut yang dibentuk antara vektor F dan vektor R adalah 90 derajat. Maka momen gayanya yang timbul adalah F dikalikan R. Tetapi berbeda kalau gambar B di situ F-nya itu membentuk sudut tertentu terhadap R-nya. Maka nanti untuk mencari momen gayanya ya, torsinya itu sama dengan F kali R dikalikan sin theta. Jadi ada sinnya. Oke, berikutnya tentang momen inersia. Momen inersia itu sebenarnya adalah tingkat malas suatu benda untuk berputar ya. Jadi semakin benda itu susah untuk diputar atau malas untuk dia berputar ya, atau untuk memutar dia itu butuh suatu torsi yang besar gitu. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa dia memiliki momen inersia yang besar karena dia malas gitu ya. Nah, tapi kalau suatu benda itu lincah hanya dengan ringan, lincah hanya dengan sedikit torsi aja dia udah bisa berputar dengan kencang. Nah, itu dikatakan momen inersianya kecil ya. Nah, jadi yang mempengaruhi momen inersia itu kurang lebih adalah pertama adalah masanya. Semakin benda itu memiliki massa yang semakin besar, maka momen inersianya juga akan makin besar otomatis ya. Dia akan semakin lamban.
Nah, kemudian yang kedua, yang mempengaruhi besar manusia itu adalah bentuk benda. Ya, ya. Makanya momen inersia itu dirumuskan oleh, jadi nanti ada dibagi jadi dua ya, momen inersia benda titik dan momen inersia benda berstruktur atau benda benda diskrit dengan benda kontinu gitu ya. Jadi kalau benda titik dikatakan benda diskrit istilahnya. Jadi kalau benda titik untuk mencari momen inersianya cukup I sama dengan mr kuadrat. Sedangkan kalau pada benda berstruktur, nah nanti I sama dengan integral dari r kuadrat dm. Nah, ini adalah contoh soal untuk mencari momen inersia benda titik ya. Di sini ada 3 buah partikel ditempatkan di titik A, B, dan C ya. Yang mana A, B, dan C itu adalah titik sudut sebelah segitiga siku-siku. Maka ketika dia diputar dari poros tertentu, maka akan timbul momen inersia. Nah, momen inersia total dari sistem itu adalah total dari satu persatu momen inersia titik masing-masing ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja. Nah, sedangkan untuk benda tegar atau benda berstruktur, benda tegar itu artinya apa sih? Benda tegar itu artinya benda yang apabila kita kenai gaya ya, itu dia itu tidak terdeformasi plastis, artinya dia nggak melengkung atau nggak berubah bentuknya atau nggak apa namanya bukan benda yang lunak gitu ya. Nah, kalau benda yang lunak mungkin kita tekan itu nanti dia akan berubah bentuk gitu ya. Nah, kalau benda tegar itu enggak ya. Jadi gaya luar itu nanti akan diteruskan sehingga dia kemungkinannya akan bergerak atau berputar. Nah, itu namanya bendanya benda tegar ya. Jadi dia tidak mengalami perubahan bentuk ketika sebuah gaya mengenai benda itu. Nah, pada benda tegar momen inersianya I sama dengan integral L kuadrat dm. Kenapa pakai integral, Pak? Ya karena benda berstruktur atau benda tegar ini benda yang terdiri dari banyak sekali titik-titik materi, tersusun dari banyak sekali titik-titik materi. Maka cara untuk mencari momen inersianya berarti kita jumlahkan semua inersia dari titik-titik materi tadi ya. Jadi itu namanya kita pakai integrasi. Nah, hasil dari integrasi ini untuk benda-benda yang geometris yang bentuknya tertentu ya, yang bentuknya teratur ya, misalkan batang, kemudian cincin, silinder pecel, bola pecel, dan seterusnya. Nah, ini sudah didapatkan hasil dari integrasinya tadi. Ini bisa dihafalin ya. Nah, dia ada di dalam tabel ini. Nah, itu tadi tentang momen inersia. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukanlah momen inersia sebuah piringan jika sumbu putarnya terletak di pinggir piringan dan sumbu ini sejajar dengan sumbu yang melalui pusat masanya. Nah, jadi apabila dalam contoh soal ini, apabila poros itu digeser ya dari pusat massa ya, maka nanti kita bisa mencari momen inersianya itu dengan cara I sama dengan I atau momen inersia di pusat massa ditambah dengan md kuadrat. Dengan d itu adalah pergeseran terhadap diukur dari pusat massanya ya. Jadi ini namanya teorema sumbu sejajar ya. Jadi kita bisa pakai rumus ini untuk kasus-kasus soal seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau meninjau misalkan sistem benda, contoh sistem benda katrol seperti gambar ini. Di sini ada sebuah katrol yang digantungkan padanya sebuah beban. Nah, maka karena beban itu memiliki gaya berat ke bawah, maka dia akan turun ke bawah ya. Kemudian sebagai akibatnya maka katrolnya itu akan
berputar, karena katrol ini bukan katrol yang licin ya, jadi dia akan berputar. Nah, jadi ini kasus ini akan berbeda dengan kasus yang kita jumpai di kelas 10 pada saat kita belajar hukum Newton. Kalau pada saat belajar hukum Newton ini katrolnya nggak berputar, dianggap licin ya, sehingga kita hanya pakai pendekatan dinamika translasi. Tapi karena di sini katrolnya berputar, nanti untuk menunjuk kasus ini kita pakai dua pendekatan, yaitu dinamika translasi Newton dan dinamika rotasi maksud saya ya. Nah, dengan dua pendekatan itu nanti bisa kita peroleh percepatannya. Nah, di sini percepatannya A sama dengan mg per m plus i per r kuadrat. I itu adalah inersia dari katrol. Nah, I itu bisa kita ganti dengan, misalkan kalau katrol kan dianggap silinder pejal ya, jadi bisa kita pakai setengah mr kuadrat misalkan kalau katrolnya silinder pejal, sehingga I nya nanti akan kita ganti, sehingga rumusnya mungkin akan sedikit berbeda versi ya. Nah, rumusnya kan banyak versi ya, tapi intinya sama aja. Nah, kemudian berikutnya tentang momentum sudut. Pada gerak rotasi juga punya momentum, namanya momentum sudut ya. Jadi momentum sudut hubungannya sama momentum linear tinggal dikalikan sama R ya. Perkaliannya adalah cross product, jadi perkalian vektor. Nah, demikian juga impuls ya. Impuls sudut itu berarti impuls pada gerak linear dikalikan R-nya. Nah, ini adalah patokan untuk mencari vektor momentum sudut. Jadi momentum sudut itu adalah vektor ya, karena dia merupakan hasil perkalian cross vektor dari vektor R dan vektor P. Nah, arahnya nanti seperti itu. Karena perkalian dua vektor ya dengan cross product nanti akan menghasilkan vektor. Nah, berikutnya berlaku juga pada gerak rotasi itu hukum kekalan momentum sudut. Nah, contohnya ini pada kasus seorang penari, misalkan penari balet ya. Jadi ketika dia merapatkan tangannya, maka momen inersianya akan lebih kecil ya, sehingga kecepatan sudutnya, kecepatan dia berputar itu lebih kencang ya, lebih besar. Berbeda ketika dia merentangkan kedua tangannya, maka itu mengakibatkan momen inersianya membesar sehingga kecepatannya akan melambat ya, atau lebih kecil. Nah, pada gerak rotasi itu juga memiliki energi kinetik, namanya energi kinetik rotasi. Ya, rumusnya mirip. Kalau energi kinetik translasi setengah mv kuadrat, kalau energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Kemudian untuk kasus benda yang menggelinding ini dia memiliki atau dia mengalami dua gerak sekaligus, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi artinya dia bergeser ya, gerak rotasi artinya dia berputar atau berotasi dari porosnya. Nah, benda yang menggiling ini mengalami dua-duanya ya. Kalau translasi saja, benda yang bergerak translasi saja dia tidak berputar, dia hanya bergeser. Nah, jadi kalau pada roda biasanya mungkin ini akan terjadi pada roda di lantai yang licin ya, karena kalau lantainya licin mungkin dia akan slip, jadi dia nggak bisa muter ya. Begitu dia ditarik itu dia langsung tergelincir. Nah, sedangkan pada gerak rotasi itu biasanya, nah kalau benda berada di lantai kasar maka dia akan cenderung menggelinding. Begitu dia ditarik itu nanti karena ada gaya gesek itu akan mengakibatkan momen gaya pada porosnya ya, sehingga dia akan berputar pada porosnya ya. Sehingga biasanya benda yang menggelinding ini terjadi pada lantai yang kasar ya. Oke.
pada kasus benda yang menggelinding pada bidang miring, jadi dia dari atas ya, misalkan di atas itu dia dari posisi diam ya, maka dia akan menggelinding turun. Nah di situ akan berlaku hukum kekekalan energi ya, jadi energi potensial di atas ya, di atas itu dia memiliki energi potensial, tidak memiliki energi kinetik karena kecepatannya 0, sedangkan di bawah energi potensialnya 0. Ya, kemudian energi kinetiknya ada dua, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, karena dia menggelinding atau dia mengalami dua gerak sekaligus. Nah nanti dari hukum kekekalan energi ini nanti kita bisa mencari besarnya kecepatan pada saat dia berada di dasar bidang miring, yaitu V sama dengan akar dari 2GH per K plus 1. Jadi bedanya itu ada faktor K plus 1 ya. Demikian juga kita bisa mencari percepatannya A sama dengan G sin theta per K plus 1 gitu. Mungkin di sini nggak dicantumkan ya. Nah jadi pada benda yang menggelinding pada bidang horizontal, nanti dia akan mengalami energi kinetik sebesar setengah mv kuadrat dikalikan K plus 1. Nah, percepatannya F per M per K plus 1. Rumus ini didapatkan dari tinjauan dua pendekatan tadi ya, yaitu dinamika partikel Newton ya, dan dinamika rotasi. Nah, pada benda yang mengelilingi pada bidang miring, nah ini dibahas lagi. Nah, ini dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan dinamika partikel dan dinamika rotasi. Ya, maka nanti akan didapatkan seperti ini ya. Oke, kurang lebih itu materi kita kali ini tentang kinematika gerak rotasi dan dinamika gerak rotasi ya. Kamu bisa catat lagi rumus-rumusnya ya, di UKBM juga kamu baca ya, kamu pahami rumus-rumusnya. Nanti mungkin setelah ini nanti kita akan bahas lagi mungkin pembahasan beberapa soal ya di video berikutnya ya, sebelum kita menginjak ke kesetimbangan benda tegar. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Nanti kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri, tetap semangat ya, tetap belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.